Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 10 Juli 2023. Sari berita, Kementerian PUPR bangun bendungan bayi di Nagekeo. ND akan memiliki gor futsal berstandar nasional. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Guna mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air di Provinsi NTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menambah jumlah tampungan air dengan membangun bendungan bayi di Kabupaten Nagekeo. Laporan Veranda Garus. Tercatat hingga saat ini progres konstruksi bendungan bayi sudah mencapai 16,1% dan ditargetkan selesai akhir 2024. Kepada RRI Bupati Nagekeo, Dr. Yohanes Don Boscodo mengatakan, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang telah berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk melakukan sosialisasi terkait perluasan pembangunan bendungan kepada masyarakat sekitar. Bendungan ini memiliki luas genangan 499,55 hektar yang bersumber dari Sungai Aisesa. Pembangunan bendungan bayi sesuai kontrak telah dimulai sejak tahun 2021 melalui 2 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar 1,47 triliun rupiah. Bendungan bayi sendiri dibangun di 3 kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Kita sangat hati-hati untuk tidak mengulangi kekeliruan Penlok 1 dulu. Banyak yang tercecer, terutama yang menimbulkan pertentangan antar warga karena saling klaim tempat atau tanah. Utama lahan yang memang belum digarap siapa-siapa gitu, lahan komunal. Kita berusaha untuk di Penlok 2 ini potensi-potensi masalah di lapangan antar warga ini bisa kita minimalisir. Sosialisasi pengukuran lapangan dengan pengalaman di tahap 1, kira ini pekerjaan ini lebih cepat. Sehingga juga ganti untung itu bisa dikerjakan lebih cepat, kemudian presisi nih. Jadi tepat orang, tepat jumlah, tepat lahan ya. Selanjutnya, bendungan bayi memiliki fungsi utama sebagai pengairan irigasi di Kabupaten Nagekeo dengan kapasitas tampung sebesar 51,74 juta meter kubik. Bendungan bayi diproyeksi untuk pengembangan dan peningkatan daerah irigasi baik kanan dan kiri seluas 5.898 hektar. Bendungan ini juga memiliki manfaat lain untuk mendukung kebutuhan air baku di Nagekeo sebesar 205 liter per detik dan mengurangi debit banjir Sungai Aisesa sebesar 283,33 meter kubik per detik. Lapenataia itu memberikan 6.000 hektar kepada negara untuk dikelola menjadi sawah dan sekarang dinikmati semua. Sehingga saya mengharapkan bahwa masyarakat lokal yang terdampak saat ini dan mendapat ganti untung melalui pengalaman tahap 1, saya harap mereka bisa lebih cerdas, lebih sadar untuk tidak diprovokasi oleh siapa saja. Baik itu orang dari dalamnya sendiri, maupun itu Nagekeo diaspora, maupun oknum-oknum yang ada yang berasal dari lembaga-lembaga yang ada nih, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pembangunan bendungan bayi melalui 2 paket, yakni paket 1 dikerjakan oleh kontraktor PT Waksita Karya Persero Tbk, Bumi Indah, dengan progres konstruksi 16,28%, sedangkan paket 2 oleh PT Brantas Api Praya dengan progres 15,73%. Selaku manajemen konstruksi dikerjakan oleh PT Indra Karya, Rancang Semesta Sabana KSO. Ketersediaan air diharapkan menjadi kunci pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang memiliki curah hujan lebih rendah dibandingkan daerah lain. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Masyarakat diminta untuk melakukan pemeriksaan hewan ternak sapi dan kambing yang mati mendadak. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin terkait munculnya isu penyakit antraks. Menkes mengatakan ada protokol kesehatan yang harus diterapkan pada penyakit yang kini dapat menyerang manusia.
Prokes tersebut yakni dengan tidak mengkonsumsi daging hewan ternak sapi dan kambing yang mati mendadak tanpa dilakukan pemeriksaan. Lebih lanjut, Menkes mengatakan bahwa penyakit antraks akan menular ke manusia saat dikonsumsi. Selain itu, penyakit antraks ini juga dapat menularkan kepada hewan dan dalam hal ini Menkes menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan ternaknya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hewan ternaknya terinfeksi antraksi. Balai Taman Nasional Kelimutu Kabupaten Ende mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Kelimutu meningkat tajam. Laporan Suimam. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu BTNK Kabupaten Ende, Budi Mulyanto, kepada RRI yang mengatakan peningkatan jumlah kunjungan ini terhitung sejak Januari sampai dengan pertanggal 2 Juli 2023 kemarin tercatat sudah sebanyak 3.345 wisatawan datang berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu yang mana rata-rata kunjungan perharinya di atas 400 orang. Dijelaskan terkait peningkatan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Kelimutu ini tentu berimbas pada PNBP yang diterima oleh negara. Dengan segala hal di kami itu semuanya masuk ke PNBP, jadi tidak ada yang masuk ke BTN Kelimutu. Menurutnya, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama, untuk tahun ini jumlah wisatawan yang berkunjung memang mengalami kenaikan yang signifikan. Mengalami peningkatan. Kalau kemarin-kemarin memang terbatas karena kejadian pandemi COVID, dan dengan sudah dibukanya atau PPKM sudah selesai dan semua geliat perekonomian, geliat wisata itu sudah mulai berkembang lagi. Ia melanjutkan, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan tentu didasari oleh adanya peningkatan pelayanan baik itu sarana maupun prasarana yang ada meski sangat terbatas. Namun pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana kecukupan wisata alam di Taman Nasional Kelimutu bisa terpenuhi sehingga wisatawan yang datang berkunjung betah dan nyaman menikmati keindahan alam yang ada. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pulau Ende mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat se-Kecamatan Pulau Ende untuk bersama-sama mengawasi daftar pemilih tetap yang telah diumumkan di masing-masing PPS. Ketua Panwascam Pulau Ende, Rizal Usman, mengungkapkan bahwa masyarakat harus sama-sama menjaga hak suaranya guna melakukan pemilihan yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti. Meski demikian, Rizal juga menyampaikan untuk mencermati serta mengikuti langkah-langkah tahapan yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Pihaknya berharap masyarakat Pulau Ende berperan aktif dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Berita terakhir dalam rangka mendorong kemajuan olahraga futsal Kabupaten Ende dan NTT, Asosiasi Futsal Kabupaten Ende membangun gelanggang olahraga futsal berstandar nasional. Laporan Lady Badin. Untuk meningkatkan kemajuan olahraga futsal di Kabupaten Ende, Asosiasi Futsal Kabupaten Ende atau AFKAF Ende sedang membangun gelanggang olahraga futsal berstandar nasional. Demikian yang disampaikan oleh Ketua AFKAF Kabupaten Ende, Muhammad Supriyadin, dalam wawancara pagi RRI Ende. Dirinya mengatakan pembangunan GOR futsal ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada dirinya. GOR futsal yang saat ini dibangun di Ende ini akan menjadi GOR khusus futsal yang pertama di Pulau Flores. Olahraga yang sudah lebih modern ke sini, kalau kita tidak punya sarana dan prasarana mungkin agak susah kita berbicara banyak. Jadi memang niatnya memang iya dan kita siaplah untuk kita buat, tapi memang tidak seperti yang gor-gor yang istimewa sekali. Paling tidak kita punya gor dengan ukuran yang minimal standar nasional. Untuk persiapan lapangannya, untuk tempatnya sudah ya, kayaknya kita sudah mulai kerja. Ini memang berawal dari niat kita tadi kan, karena bicara tentang futsal. Jadi memang pekerjaannya sudah mungkin lapangannya, tempatnya sudah ada, terus sudah perlahan sudah dikerjakan. Mungkin ya akhir-akhir tahun inilah. Yadin mengatakan untuk sepak bola di Ende, Stadion Marilonga sudah mencukupi. Namun berbeda jika berbicara tentang futsal. Karena menurutnya hingga saat ini Kabupaten Ende belum memiliki lapangan futsal dengan standar nasional untuk menggelar pertandingan besar. Dirinya percaya dengan sarana prasarana yang bagus dan memadai, prestasi futsal anak-anak Ende bisa naik ke depannya. Saya juga pengen supaya futsal Ende itu, GOR futsal Ende juga seperti lapangan sepak bola di Ende. Begitu sepak bola di Ende ini kan orang kalau bicara
soal stadion, orang pasti ngomong kalau NTT stadion yang paling bagus memang ada di ND. Minimal kita ada juga lah begitu maksudnya, gitu. Ada effortnya gitu. ND juga punya, pun tidak semeriah di Kupang, tapi minimal kita punya. Gor futsal yang dibangun ini nantinya akan mampu menampung 1.500 hingga 2.000 penonton sekaligus. Saat ini pembangunan gor futsal telah berjalan 50% dan dibangun dalam bentuk indoor yang memungkinkan pertandingan dilakukan dalam setiap kondisi cuaca. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Semi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.